masalah stunting ini nantinya bukan hanya pada saat dia balita, pada saat nanti dia dewasa juga akan berefek. Memiliki dampak bukan hanya kepada postur tubuh ya, tapi juga kecerdasannya, perkembangan organ-organ vital di dalam tubuh ya, misalnya ya ginjalnya, pankreasnya, apanya. Karena dia kekurangan gizi, nanti pada saat dia dewasa, mungkin usia 40-an dia gampang kena penyakit yang degeneratif. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung spesial BKKBN ya. Nah Tribuners, seperti biasa nih ya, kalau podcast Mutiara akan menghadirkan narasumber yang akan menemani di studio Tribun Lampung tercinta yang akan berbagi informasi serta wawasan seputar tema yang diangkat. Dan kali ini kita akan membahas seputar stunting. Namun sebelum kita membahas seputar stunting, Mutiara akan memperkenalkan terlebih dahulu nih narasumber Mutiara yang sungguh spesial pada hari ini, datang langsung dari Jakarta loh ke Lampung gitu kan, untuk berbagi bersama dengan Tribuners di rumah, yaitu ada Ibu Dr. Insinyur Dwi Listiawardani dari Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN Pusat. Halo Ibu Dani. Halo Mbak Mutiara dan juga teman-teman Tribuners. Iya. Bagaimana sih kabarnya hari ini Bu Dani? Alhamdulillah sehat. Ini di Lampung udah kemana aja nih Bu? Udah sempat jalan-jalan belum? Sebetulnya saya dari hari Senin udah di Lampung, tapi sempat pulang dulu ke Jakarta kemarin. Ada kegiatan forum koordinasi stunting hari Senin, kemudian ke Jakarta. Tadi ada peringatan Hari Keluarga Nasional di kantor perwakilan BKKBN Lampung. Oke, jadi memang ke Lampung ini karena banyak sekali program-program yang dilakukan ya tentunya berhubungan dengan stunting, karena memang lagi digerakkan sekali ya program stunting. Nah Tribuners, seperti kita ketahui bahwasannya berbicara tentang stunting di Indonesia sendiri, menurut data bahwasannya memang persentase nilai stunting itu setiap tahunnya mengalami penurunan. Dan begitu juga terjadi di Lampung Bu ternyata. Tapi walaupun persentasenya mengalami penurunan setiap tahunnya, angkanya masih cukup bisa dikatakan masih banyak karena masih ribuan gitu. Bahkan di setiap kabupaten, di setiap kabupaten di Lampung aja masih ribuan. Nah, mungkin di sini kan banyak ibu-ibu atau para orang tua yang masih bingung gitu kan, apa itu stunting, gimana sih cara cegah anak saya supaya nggak kena stunting. Nah, langsung aja nih Tribuners, kita ngobrol langsung dengan Ibu Dani yang akan mengupas tuntas itu ya tentang masalah stunting. Nah, Ibu Dani, sebenarnya kan mungkin tadi seperti yang Mutiara katakan di awal, bahwasannya memang banyak orang tua ataupun masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi khusus di Lampung ini banyak yang belum paham nih Bu tentang stunting. Sebenarnya apa itu stunting Bu? Ya, sebetulnya stunting itu adalah masalah gizi ya yang menimpa pada anak-anak balita kita, terutama anak di bawah 2 tahun. Atau juga mungkin sebenarnya kejadiannya sudah sejak dia dalam kandungan, ibunya kekurangan gizi, sehingga tumbuh kembang di dalam kandungan setelah lahir juga sampai dengan 2 tahun itu mengalami hambatan. Jadi kekurangan gizi yang kronis berkepanjangan sehingga dia tumbuh kembangnya terhambat. Terutama kalau kita melihat dari tinggi badan atau panjang badannya. Kalau hanya berat badan itu bisa ditanggulangi dalam waktu sebentar, dia langsung bisa naik ya. Tapi kalau panjang badan itu menunjukkan bahwa kekurangan gizi itu terjadinya berkepanjangan, kronis, dan itu tidak mudah dikoreksi gitu ya. Nah, inilah yang mungkin tidak banyak yang tidak disadari oleh ibu-ibu ya. Memang karena mungkin masalah gizi ini dianggap masalah yang biasa. Anak nggak boleh makan biasa, masih kecil, itu nggak boleh diabaikan. Karena masalah stunting ini nantinya bukan hanya pada saat dia balita, pada saat nanti dia dewasa juga akan berefek ya, memiliki efek panjang. Apalagi ini memiliki dampak bukan hanya kepada postur tubuh ya, kalau dia nanti jadi pendek dibandingkan teman sebagainya, tapi juga kecerdasannya. Ternyata kecerdasannya ikut terpengaruh. Mengganggu. Bayangkan kalau kurang gizi, otomatis perkembangan sel-sel otak juga akan terpengaruh. Perkembangan organ-organ vital di dalam tubuh ya, misalnya ya ginjalnya, pankreasnya, apanya. Karena dia kekurangan gizi, nanti pada saat dia dewasa, mungkin usia 40-an dia gampang kena penyakit yang degeneratif ya. Mungkin dia gampang, masih muda udah darah tinggi, diabetes dan seterusnya. Itu sebenarnya efek jangka panjangnya gitu, gampang sakit ya. Jadi berbahaya sekali ya stunting kalau tidak ditangani secara cepat. Jadi ada yang kita sebut dengan periode emas ya, 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari itu adalah semasa dalam kandungan, kemudian 2 tahun setelah dia
lahir. Untuk harinya jadi 1000. Inilah itu untuk memudahkan kita mengingat ya, 1000 hari. 1000 hari Itu kan bahasa bagaimana mengkomunikasikan bahwa kita harus memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anak kita, mulai dari masih dalam kandungan sampai dengan dia lahir, terutama 2 tahun. Iya, usia emas itu tadi ya. Usia emas, karena mengoreksinya itu jauh lebih mudah di usia emas daripada dia udah lewat 2 tahun udah susah. Iya, betul sekali. Nah, Bu Dani, sebenarnya apa sih gejala utama yang biasanya terlihat gitu selain dari tinggi badan ataupun berat? Kalau misalkan dari anak-anak, mungkin kan orang tua banyak yang bilang biasa ini mah ngelihat tinggi badan segini atau berat badannya. Yang paling utama sebenarnya dari tinggi badan berat itu. Kan kita ada batas standar ya. Setiap bulan itu harusnya anak tuh tingginya berapa? Kan diukur setiap bulan ya. Paling enggak 6 bulan sekali lah. Kalau dia di bawah standar berarti dia ada indikasi stunting. Karena kita udah punya standarnya. Nah, ada juga sebenarnya ada ukuran dari kecerdasan ya. Karena kita juga punya program yang namanya Bina Keluarga Balita, yang mana di situ ada program untuk memonitor sekaligus menstimulasi 7 kecerdasan, 7 dimensi kecerdasan. Nah, biasanya kalau anak-anak stunting ini cenderung dia pergaulannya tidak aktif sesama temannya atau apa, dia cenderung diam saja mungkin ya. Ini sebenarnya gejala-gejala yang patut kita waspadai. Jadi dampak dari dia kurang gizi, dia juga menjadi tidak aktif gitu ya, tidak aktif. Nah, kita juga khawatir tentunya dimensi kecerdasan yang lain juga terpengaruh gitu ya. Misalnya karena ada kan 7 dimensi macam-macam itu tapi yang paling jelas dia menjadi pasif gitu loh. Iya, jadi kurang interaktif, nggak mau main atau apa, diam saja mungkin nempel terus sama ibunya. Itu sebenarnya gejala awal ya, gejala awal. Jadi memang gejala awal ini penting sekali untuk ibu-ibu ketahui. Jadi ketika melihat anaknya sudah seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Dani, di mana tinggi badannya kurang, untuk usianya begitu juga berat badannya, ditambah kurang sosial atau kurang interaktif dengan teman sebayanya, ini perlu diperhatikan. Mungkin bisa ditanyakan langsung nih ke pihak dokter ataupun tenaga medis yang ada di sekitar rumah. Nah, yang mendeteksi awal kan kader-kader kita, karena dia yang melakukan pengukuran setiap bulan, yang dulu ya. Betul. Kemudian kan ada grafiknya. Ada kartu ya. Ada kartu buku ya, malah KMS, kartu menuju sehat. Betul. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada kewaspadaan. Nah, kalau memang harus ditanganin, ya harus segera ditanganin gitu. Nah, ini berbicara tentang penanganan. Ketika memang orang tua ini sudah tahu bahwasannya anaknya menderita stunting, lalu langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua itu seperti apa, Bu Dani? Ya, memang kita menyarankan kalau memang sudah terlanjur stunting, kita lakukan, kita periksa lagi ya, kita sebut dengan audit kasus stunting. Dilihat lagi penyebabnya apa, ditelusur lagi gitu loh. Apakah karena faktor gizi ya? Faktor gizi di usia 1000 hari pertama kehidupan terutama adalah gizi ibunya, kemudian pemberian ASI eksklusif 6 bulan tanpa dicampur, kemudian pemberian makanan pendamping ASI sampai dengan 2 tahun. Nah, itu dilihat apakah optimal atau tidak gitu ya. Itu baru dari faktor gizi. Kemudian faktor yang lain, misalnya mungkin ada penyakit infeksi atau apa, itu harus diperiksa jelas ya oleh tenaga kesehatan. Kemudian mungkin dia sebetulnya mau makan tapi karena ada infeksinya bisa macam-macam. Ya, kelainan di dalam tubuhnya, berarti itu harus diobatin dulu gitu ya. Nah, kemudian mungkin lingkungan tempat tinggal dia. Ternyata lingkungan memiliki efek. Iya, terutama kaitannya dengan infeksinya itu tadi. Misalnya lingkungan sekitarnya itu sanitasinya nggak bagus ya, lantainya tanah, ya bisa jadi ada kecacingan di sana gitu ya. Kemudian mungkin keluarganya jambannya tidak ada, sehingga kotoran manusianya menjadi pencemar gitu di dalam lingkungannya. Kemudian air bersihnya juga. Nah, itu faktor-faktor itu menjadi pemicu terjadinya infeksi kepada anak-anak itu tadi. Jadi banyak sekali faktor ya yang menyebabkan. Itu faktor yang sedikit lebih langsung ya. Faktor yang lain kan memang kaitannya misalnya dengan kemiskinan dari orang tuanya dan yang lain. Sehingga oleh karena itu memang pada akhirnya kita harus bekerja bersama-sama untuk setelah kita melakukan audit ini,
apa yang harus kita perbaiki gitu loh. Oke. Nah, berbicara tadi kan Bu Dani sempat menyebutkan salah satunya ada faktor kemiskinan yang berdampak akhirnya kepada gizi ataupun si anak ini menderita stunting. Nah, tapi ada kasus yang baru beberapa hari ini terjadi di salah satu kabupaten yang ada di Lampung, gitu ya, di Provinsi Lampung. Orang tuanya mampu, tapi dia nggak tahu kalau anaknya tiba-tiba sudah terkena stunting. Nah, lalu ini seperti apa ini sebenarnya? Gini ya, tadi kan sudah kita bicarakan masalah gejalanya apa. Harusnya kalau anak itu setiap bulan dilakukan pengukuran antropometri yang disebut itu ya, berat badan tinggi badan itu kan wajib diukur untuk anak balita kita. Ada posyandu. Di situ sebenarnya udah bisa dilihat gejala awalnya, apakah dia secara standar ya di bawah standar, kan ada garis merah, kuning, hijau kan ya bisa kelihatan. Nah kalau tidak sebenarnya nggak bisa juga tiba-tiba gitu ya, pasti ada gitu. Kecuali dari lahir, bawaan dari lahir dia karena ibunya yang kurang gizi, kemudian anaknya lahir dalam keadaan stunting, panjang badan kurang dari 48 cm ya. Nah itu sebetulnya kalau udah terlanjur seperti itu tadi apa harus ada nasihat dari tenaga kesehatan terkait sih. Jadi kita nggak bisa langsung nanganin ya, kita minta periksakan apa penyebab, kemudian penyebab itulah yang kita tanganin ya. Kalau memang orang yang tidak mampu, misalnya kaitannya dengan pengasuhan, kebiasaan makan, ibunya sekarang ngasih ASI nggak? Misalnya ya, bisa jadi ibunya nggak ngasih ASI nih, ya karena dia mungkin males lah atau apa, itu menjadi awal pertama, karena ASI itu sebenarnya menyelamat. Bayi baru lahir itu diselamatkan lewat ASI, karena tidak ada makanan lain ya, kecuali ASI yang terbaik untuk bayi. Jadi harus ASI dulu selama 6 bulan ini. Berarti kalau untuk sukses memberikan ASI, berarti faktor ibu juga harus sehat, ibunya juga makan makanan bergizi sehingga produksi ASI-nya cukup untuk bayinya ya. Nah itu sampai 6 bulan tuh ASI itu yang bisa mengkoreksi ASI sebetulnya ya. Jadi setelah 6 bulan itu ada makanan pendamping ASI, MPASI. Ya itu. Jadi kita nggak bisa langsung terus bingung atau apa ya, sebenarnya pasti ada awal-awalnya gitu kan. Pasti ada penyebabnya, ada akibat ini ya. Nah, Bu Dani, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang ibu ini menjadi salah satu faktor penting gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk masyarakat atau tribuners di rumah khususnya yang di Lampung nih, apa sih Bu pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang hamil supaya anaknya tidak mengalami stunting, Bu? Sebenarnya kita sekarang udah lebih mundur ya, bukan diawali dari ibu hamil. Bahkan sebelum ibu itu hamil. Jadi sebelum ibu itu hamil ya? Bahkan sebelum ibu itu menikah. Berarti masih single, masih dari remaja, apa yang harus dilakukan? Jadi gini, ternyata ya banyak sekali remaja perempuan kita yang mengalami anemia, kekurangan darah ya, kurang gizi, tapi dari aspek zat besi di dalam darahnya itu kurang. Mungkin sekitar 40% loh anak remaja kita itu. Besar juga ya, ternyata 40% bisa jadi karena apa ya, dia kan setiap bulan mengalami menstruasi dan menstruasi pada remaja itu biasanya jumlahnya banyak dan sehingga itu kalau dia tidak memperbaiki melalui pola konsumsi yang baik, dia akan mengalami anemia. Nah kemudian kalau berkelanjutan pada saat kemudian dia akan menikah masih mengalami anemia dan hamil, nah itu bayinya bisa terancam menjadi stunting. Jadi makanya kita penyadaran tentang pola konsumsi itu sejak dari remaja, ya, apalagi dia mau menikah. Makanya kita harus periksakan itu calon pengantin. Lingkar lengan atasnya gimana? Cukup nggak? Apa dia terlalu kurus? Kalau terlalu kurus harus makan yang cukup dulu sebelum jadi pengantin. Kalau misal kemudian diperiksa hemoglobin darahnya, periksa darah ya, masih kurang ya, mengalami anemia, maka harus minum tablet tambah darah. Supaya nanti pada saat dia menikah dia dalam keadaan sehat. Karena apa? Begitu menikah, namanya pengantin baru itu biasanya resiko 80% itu menjadi hamil. Yang 20% memang tertunda kehamilannya dengan berbagai faktor ya. Tapi 80% itu hamil. Nah itu kan banyak. Nah jadi kalau nggak kita persiapkan sejak dari awal udah terlanjur dia hamil, kurang gizi, apalagi udah hamil kadang-kadang ada gangguan nafsu makan ibunya, mabuk-mabuk apa tambah susah lagi kan, tambah kurang gizi anaknya. Nah gitu. Jadi sebelum dia hamil bahkan udah kita persiapkan, apalagi saat hamil, pemeriksaan kehamilan, gizi ibu hamil ya,
kemudian setelah melahirkan untuk memenuhi bagaimana ibu bisa sukses memberikan ASI itu tadi, ibunya dulu nih, karena ASI dia harus memproduksi ASI, memberikan ASI, sukses semuanya. Setelah 6 bulan makanan pendamping ASI. Makanya kita intervensi gizinya ini kerjasama dengan ahli gizi setempat yang ada di lapangan ya, dengan mahasiswa gizi juga melakukan penyuluhan gizi kepada masyarakat tentang pemenuhan gizi remaja, pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, ya kan? Dan bagaimana mengolah makanan pendamping ASI dan seterusnya. Oke, jadi banyak sekali penyuluhan yang dilakukan untuk memberikan informasi ya. Nah, ini kan berarti bisa dikatakan bahwa penyuluhan ini menjadi salah satu aksi sigap nih ya dari pihak BKKBN untuk memberikan informasi kepada bapak ibu serta orang tua ya, untuk atau supaya mencegah anaknya ini menderita stunting. Untuk makanya kadernya banyak sekali kita. Kadernya selain dari BKKBN, dari Kementerian Kesehatan, kemudian di desa juga ada yang disebut dengan tim pendamping keluarga yang jumlahnya satu Indonesia ini ada 600.000. Paling tidak satu desa minimal ada satu tim, 3 orang. Nah ini dia diberi tugas untuk mengawal mulai dari tadi calon pengantin, pertama ya, calon pengantin, ibu hamil itu yang kita kawal tuh itu. Kemudian setelah anaknya lahir juga terus. Gitu. Jadi BKKBN menyikapi banyaknya ibu-ibu atau orang tua di rumah yang memang belum paham tentang stunting ini adalah dengan program penyuluhan yang dilakukan. Karena gini ya, kalau hanya mengkoreksi anak yang sudah terlanjur stunting, itu apa ya, hasilnya itu nggak bisa turun gitu. Iya betul. Kita harus mencegah jangan lahir stunting baru gitu. Makanya kita mulai dari calon pengantin, calon ibu hamil. Gitu. Dari remaja nih ya udah diberi informasi gimana sih cara kita menjaga kesehatan supaya nanti ketika memang kita hamil itu kita dalam kondisi sehat dan siap gitu kan supaya anaknya tidak stunting. Nah, berbicara tentang stunting di Indonesia ini kan memang angkanya masih cukup tinggi nih ya Bu Dani. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama? Kenapa sih angka stunting itu masih terbilang tinggi? Iya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Yang pertama kaitan dengan ASI itu tadi. Ternyata anak-anak bayi kita yang mendapatkan ASI mungkin sekitar separuhnya aja. Oh ternyata separuh. Oh ya. Jadi mungkin sekitar 40-50%an itu anak itu nggak dapat ASI ternyata. Padahal seharusnya dia dapat ASI karena sebenarnya tidak ada kendala bagi ibu untuk tidak memberikan ASI. Ya sekarang apa sih kendalanya? Orang itu siap sebetulnya ya, apalagi kalau ibunya sehat ya. Kalau ibunya sakit juga sebenarnya masih bisa. Nah, ini jadi faktor awal aja udah terjadi seperti itu. Kemudian makanan pendamping ASI juga nggak diberikan dengan sepenuhnya, ya. Jadi bisa jadi gini, anak pada saat lahir dia sehat, pada saat mendapatkan ASI dia masih sehat, tapi begitu 6 bulan ke atas, MPASI-nya nggak cukup, dia malah jadi stunting. Bisa langsung segratis itu? Iya, justru turunnya tuh banyak loh. Turunnya banyak, mungkin sekitar 8-10% anak menjadi nambah ya, jadi kasus stuntingnya di banyak. Karena faktor MPASI yang tidak optimal. Jadi banyak benar faktor-faktor yang harus diperhatikan ya. Setiap tahapan ya, setiap tahapannya itu beda-beda soalnya gitu. Sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu ya, pada saat 6 bulan ke bawah itu jelas ASI. Setelah itu MPASI, karena kan ASI aja nggak cukup. Iya betul. Dia tambah besar, ya kan? Nah perlu makanan tambahan. Nah itu hal-hal seperti itu sebetulnya yang kurang mendapatkan perhatian daripada ibu-ibunya itu, sehingga itulah yang terjadi. Jadi penting itu banyak. Belum lagi tadi ya faktor lingkungan. Karena rumah tidak layak huni di Indonesia itu sekitar 11%. Atau ada 8 juta rumah tangga yang tidak layak huni. Dari aspek ketersediaan jamban, sanitasi, air bersih itu ada 8 juta. Ya. Kemudian ada faktor apa lagi? Pengasuhan. Tadi pola pemberian makan. Ya, jadi anak itu tidak telaten istilahnya, mungkin makanan udah tersedia nih, tapi nggak telaten menyuapin ya, karena menyuapin ini udah apa ya, ilmu tersendiri dan kesabaran tersendiri. Lainnya nggak sabar. Iya benar sekali. Apalagi anaknya sudah diperkenalkan kepada jenis-jenis makanan yang merangsang lidah yang sebetulnya dia belum waktunya.
Ya, kayak jajan-jajanan ya. Ya, dia senangannya rasa. Padahal dia sebenarnya belum waktunya. Jadi pada saat dia harus makan makanan yang betul-betul mengandung gizi, rasanya mungkin ini dia nggak mau menolak. Nah, seperti itu. Jadi ini faktor pengasuhan juga menjadi hal yang menjadi penyebab ya. Oke. Ya. Nah, jadi Tribuners sudah dijelaskan sama Bu Dani bahwasannya memang banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh ibu, khususnya yang sedang hamil, yang belum hamil, dan juga telah memiliki anak. Sesuaikan dengan usianya tadi ya. Ketika usia 6 bulan ke bawah, maka ASI ini penting sekali untuk diperhatikan. Ketika usianya sudah 6 bulan ke atas, maka MPASI ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini kan berbicara tentang banyak sekali ternyata program BKKBN ini yang memang memiliki tujuan untuk mengentaskan angka stunting di Indonesia. Nah, berbicara tentang program BKKBN, salah satunya adalah dilakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ini untuk bisa menekan angka stunting. Selain dari sosialisasi atau penyuluhan, apa sih Bu kerja nyata BKKBN untuk bisa mencegah stunting atau bisa dikatakan menekan angka stunting di Indonesia? Yang jelas bahwa ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Baik oleh BKKBN, oleh Kementerian Kesehatan nggak bisa. Kita harus bareng-bareng. Ya, makanya ada salah satu strategi bagaimana melibatkan pentahilik. Nah, mungkin pernah dengar ya, pentahilik yang pertama tentunya masyarakat itu sendiri sebagai sasaran. Mereka harus terlibat karena sasaran utamanya. Dan mereka juga harus berusaha, gitu ya. Sadar, tahu, kemudian mereka juga berusaha. Nggak bisa dia hanya kita kasih tapi dia sendiri pasif, nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah faktor pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai ke desa. Nah, kalau hanya pusat aja nggak cukup. Kabupaten aja nggak cukup, harus sampai pemerintah desa yang bergerak, karena masyarakat adanya di desa. Ya. Kemudian helik yang berikutnya adalah dari teman-teman perguruan tinggi, karena mereka mengawal mulai dari istilahnya bagaimana data stunting itu kita kelola, inovasi-inovasi apa, ilmu-ilmu yang kaitannya dengan stunting kan dari mereka, gitu lah. Sehingga mereka juga menyarankan kepada kita bagaimana jalan keluar yang terbaik, ya, masukan-masukan yang sifatnya keilmuan lah, gitu, seperti itu. Kemudian helik yang berikutnya adalah dari dunia usaha. Dari dunia usaha dan juga dari media massa. Kalau dari dunia usaha terutama adalah bagaimana melalui program-program CSR mereka juga berkontribusi untuk intervensi. Apakah intervensi yang kaitannya dengan intervensi gizi, atau intervensi yang kaitannya dengan penyuluhan, atau intervensi apa saja? Itu jadi nggak bisa dari pemerintah semuanya, nggak cukup. Ya, karena bayangkan 21% dari jumlah balita kita katakanlah yang jumlahnya ada 20 juta, seperlimanya ada berapa? 4 juta? Sasaran, dan itu ada di pelosok-pelosok, ya, nggak bisa dijangkau sendiri gitu. Bahkan di perkotaan juga belum tentu bisa terjangkau. Oleh karena itu ini kita harus semuanya, ya. Makanya kita menyebut juga diantaranya ada yang disebut dengan program Bapak Asuh, Bunda Asuh, Kakak Asuh, betul sekali. Kalau nggak salah Tribun ini punya kakak asuh banyak. Iya, banyak sekali kakak asuh. Kemarin sudah beberapa kali kan. Itu salah satu bentuk kepedulian dari dunia usaha, media massa untuk kita juga sama-sama. Karena kontribusi yang sangat sederhana itu bisa sangat bermakna ya. Apalagi kalau BKKBN kan dia punya sasaran, kita punya sasaran. Di mana sih keluarga resiko stunting, di mana sih anak balita stunting, itu data dari Kementerian Kesehatan, sehingga kita bisa tahu ini dia yang harus dibantu, gitu ya. Bentuk bantuannya macam-macam nih. Ada yang program ngasih telur, ada yang program macam-macam, perbaikan lingkungan, renovasi jamban, menyediakan air bersih misalnya dari PUPR atau apa. Nah itu semuanya. Jadi kerjasama. Gitu ya, supaya tadi karena faktornya terlalu banyak yang tidak mungkin bisa ditangani cover sendiri gitu. Jadi harus melibatkan dan masyarakat terutama. Kalau dia tidak berubah perilakunya, percuma aja kita. Betul sekali. Udah anggaran disiapkan, orang bekerja setahun ini selesai, tahun depan nggak berubah ya lagi ya, betul sekali. Nah tadi ada yang menarik berbicara tentang salah satu programnya di mana tadi kan ada mengkampanyekan cukup 2 telur. Nah sebenarnya apa sih makna dari kampanye cukup 2 telur ini dalam hal mencegah atau menekan angka stunting? Jadi, apakah memang dengan telur itu bisa mencegah dengan stunting atau seperti apa ini? Jadi awal ceritanya kan gini ya, sebenarnya stunting itu bisa diatasi dengan meningkatkan konsumsi protein hewani. Ya, protein hewani itu dia secara signifikan kalau dikonsumsi oleh siapa aja, mulai dari tadi ya remaja, hamil, itu bisa memperbaiki gizi.
Ya, dan itu sudah melalui penelitian gitu ya. Dan kenapa telur? Karena telur itu gampang, ada di mana-mana, mudah diolah. Dibandingkan mungkin jenis protein hewani yang lain ya. Kok misalnya dalam bentuk ayam harus dimasak, harus di macam-macamnya. Dan harganya tentunya lebih mahal juga ya. Kalau ikan sebenarnya banyak, Indonesia itu banyak ikan, ya. Itu bagus sebetulnya. Cuman memang kita harus berpikir lagi menggandeng mitra yang lain bagaimana agar ikan ini gampang dimakan oleh anak. Misalnya dijadikan nugget ikan atau apa, ya. Nah itu kan jadi mudah. Itu kita sangat terbuka ya dan sangat berharap dunia usaha kita juga menghasilkan jenis-jenis makanan yang mudah terjangkau, mudah dikonsumsi dan harganya murah. Pastinya ujungnya harganya murah. Nah telur ini kebetulan kan relatif murah ya, meskipun belakangan ini agak Harga betul naik dan langka ternyata. Karena bisa jadi ini karena gerakan teman-teman kakak asuh ini yang mempromosikan memborong telur ya. Bisa jadi. Nah tapi untuk BKKBN sendiri ada kerjasama nggak sih dengan mitra atau seperti peternak telur gitu di setiap daerah atau bagaimana nih untuk bisa menyediakan telur yang akan dibagikan nih kepada? Iya kita menghimbau ya, tidak langsung. Jadi sekali lagi BKKBN nggak pernah turun tangan sendiri. Itu biasanya yang menggerakkan itu adalah mitranya juga. Gitu. Mitranya juga, punya usaha juga. Ya, jadi karena ini misalnya yang dicanangkan cukup 2 telur ini kan dari Tribun ya, grup Tribun gitu ya. Nah di situ akhirnya meningkatkan permintaan telur di pasar, demand terhadap telur kan. Ya kan melalui program ini karena dengan itu kan berarti bagus ya, berarti ada potensi-potensi bagaimana mungkin dunia peternakan bisa meningkatkan produksinya supaya bisa memenuhi permintaan masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya protein hewani. Ya harapan kita bukan cuma telur ya, mungkin jenis protein yang lainnya, protein hewani yang lain. Karena kuncinya di protein hewani. Kuncinya itu di protein hewani. Perlu diingat-ingat ya, berarti stunting itu bisa diatasi dengan konsumsi protein hewani. Oleh karena itu ini kebetulan memang telur ini mudah jadi tersedia. Ya. Peternak di kampung-kampung juga ada banyak ya, telur kampung atau apa seperti itu. Jadi itulah alasannya ya, dari jadinya ada telur gitu. Karena memang cukup unik. Nah, ini kan tadi juga Bu Dani menjelaskan bahwasannya banyak sekali pihak-pihak yang diajak kerjasama. Salah satunya media masanya adalah Tribun gitu kan. Nah, sejauh ini dengan program tadi gimana caranya sih Semesta itu mencegah stunting dan juga melalui kampanye cukup 2 telur, apakah efektif nih dengan menggait media massa tentunya seperti Tribun ini untuk bisa mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat? Iya, yang jelas kan media itu punya channel ya, channel kepada masyarakat untuk menyampaikan tentang informasi. Nah ini udah punya modal dasar, tinggal bagaimana substansi itu berupa upaya kita bersama mencegah stunting. Bagaimana caranya juga sudah ada disiapkan, yaitu dengan program telur itu tadi. Iya. Jadi enak ya kalau sudah ada jalurnya. Itu jauh lebih enak. Nah harapan kita tentunya bukan cuma Tribun dong, karena media massa di kita banyak gitu ya. Nah yang lain juga mudah-mudahan bisa ikut melalui program yang berbeda, mungkin ada inovasi yang lain. Silahkan. Yang jelas BKKBN menyediakan datanya, ya bersama dengan Kementerian Kesehatan menyediakan by name by address di mana kasus itu berada. Ya, lengkap jadi ya. Apalagi apakah kalau keluarga risiko stunting itu dilihat dari risikonya, misalnya apakah keluarganya tidak punya ya miskin maksudnya, lingkungan rumahnya atau mungkin di situ anaknya banyak misalnya gitu ya. Jadi dari data-data itu kita melihat ini resiko nih meskipun belum kejadian stunting ya, ini bisa beresiko kalau tidak terjadi perubahan. Nah kemudian by name by address anak balitanya itu ada dari Kementerian Kesehatan. Nah digabungkan kita bisa ketemu. Anda mau memberikan bantuan yang gimana, berapa banyak, silahkan gitu. Wah luar biasa sekali nih ya tentunya kinerja dari BKKBN dan juga kerjasama dengan pihak lainnya. Tadi disebutkan pentahelik ya, pentahelik ya, pihak yang dilibatkan dalam mengentaskan ataupun
menekan angka dari stunting di Indonesia ini luar biasa sekali BKKBN. Nah, di penghujung podcast kali ini mungkin Bu Dani ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Tribuners atau masyarakat di rumah untuk sama-sama menekan angka stunting di Indonesia. Ya, terutama untuk Tribuners ya, kami tentunya sangat bersyukur, berterima kasih sudah peduli dengan masalah stunting ini di Indonesia, karena ini masih menjadi masalah utama. Padahal kita ini ingin sumber daya manusia di Indonesia ini adalah yang berkualitas. Karena menjelang kita 100 tahun Indonesia merdeka, kita tidak ingin ada lagi masalah stunting. Ya, kita ingin menjadi negara yang maju tentunya. Nah, ini harus disiapkan. Kalau kita tidak selesaikan ini, misalnya prevalensinya masih di atas 10% gitu ya, berarti masih banyak, kalau dikalikan itu masih 2-3 jutaan gitu ya. Nah, ini kan masa depannya gimana, itu kan akan menjadi beban gitu ya. Padahal bonus itu ingin kita raih dong, kita ingin tidak jadi beban demografi ya. Nah, seperti itu. Jadi harapan kami tentunya di selain Tribuners juga ada nurse-nurse yang lain yang digerakkan melalui media massa ataupun siapa sajalah mitra yang bisa membantu. Tentunya ini adalah tugas kita bersama ya. Harapan kami seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Dani telah menyampaikan harapannya ya kepada Tribuners dan masyarakat di rumah. Semoga kita sama-sama ya bisa bekerja sama untuk menurunkan angka stunting di Indonesia supaya masa depan Indonesia ini lebih cerah ke depannya, dan juga generasi-generasi muda kita lebih berkualitas lagi yang akhirnya membuat negara kita menjadi negara maju nanti ya. Oke, Bu Dani, luar biasa sekali obrolan kita pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Bu Dani sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya ya untuk berbagi informasi bersama dengan Tribuners di rumah seputar stunting yang sangat bermanfaat bagi Tribuners di rumah dan juga orang tua khususnya yang memiliki anak balita dan sebagainya. Oke Bu Dani, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Tribuners, itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Ibu Dwi Listiawardani dari BKKBN Pusat yang sudah menjelaskan seputar stunting, dan semoga bermanfaat informasi yang tadi ada di podcast. Mutiara mohon pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.